Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Luciana Priyanti dari Prodi Gizi 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melampaui batas kebutuhan fisik dan skeletal akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas terjadi apabila besar dan jumlah sel lemak bertambah pada tubuh. Faktor genetik berperan besar dalam terjadinya obesitas, di samping dengan faktor risiko lain yang dapat dimodifikasi. Keadaan obesitas meningkatkan risiko terjadinya communicable disease seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, gangguan muskuloskeletal, batu empedu, pemicu kanker, hipertensi, dan juga menjadi beberapa penyebab penyakit lain. Obesitas terjadi akibat gangguan dari mekanisme homeostatis yang mengontrol keseimbangan energi dalam tubuh. Penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida melalui dua proses, yaitu lipogenesis dan lipolisis. Lipogenesis sebagai respon terhadap kelebihan energi, sedangkan lipolisis sebagai respon terhadap kekurangan energi. Regulasi keseimbangan energi memerlukan sensor dari penyimpanan energi di jaringan adiposa, mekanisme kontrol dari sistem saraf pusat hipotalamus untuk integrasi berikutnya, yang mana akan menentukan kebutuhan asupan makan dan pengeluaran energi. Hipotalamus berperan penting dalam proses inisiasi makan. Adanya gangguan pada jalur sinyal makan mempengaruhi nukleus hipotalamikus medial, sehingga meningkatkan rasa lapar dengan cara meningkatkan respon terhadap sinyal oreksigenik seperti grelin dan menstimulasi neuropeptida dan menghambat respon sinyal adiposit seperti leptin dan menghambat propiomelanokortin di hipotalamus. Hal ini sering ditemukan pada pasien dengan kraniofaringioma dengan lesi di hipotalamus, terutama yang berpengaruh terhadap NCL, arcuata NCL, ventromedial, dan NCL dorsomedial yang berperan penting dalam persepsi lapar kenyang seorang individu. Lipogenesis. Lipogenesis merupakan proses deposisi lemak dan meliputi proses sintesis asam lemak dan kemudian sintesis trigliserida yang terjadi di hati pada daerah sitoplasma dan mitokondria serta jaringan adiposa. Peristiwa ini terjadi akibat rangsangan dari diet tinggi karbohidrat, namun juga dapat menghambat adanya asam lemak tak jenuh ganda dengan berpuasa. Efek tersebut sebagian diperantarai oleh hormon yang dapat menghambat, misalnya hormon pertumbuhan, leptin, atau merangsang seperti insulin. Lipogenesis. Insulin menstimulasi lipogenesis dengan cara meningkatkan pengambilan glukosa di jaringan adiposa melalui transporter glukosa menuju membran plasma, mengaktifasi enzim lipogenik dan glikolitik, serta menyebabkan sterol regulatory elemen binding protein, meningkatkan ekspresi dan kerja enzim glukokinase yang berakibat pada peningkatan konsentrasi metabolit glukosa. Leptin dengan kerja sebaliknya membatasi penyimpanan lemak dengan mengurangi masukan makan, meningkatkan ekspresi gen kortikotropin releasing factor di hipotalamus yang berakibat penurunan kebutuhan makan dan mempengaruhi jalur metabolik spesifik di adiposa dan jaringan lainnya. Leptin mengirimkan sinyal ke otak tentang jumlah penyimpanan lemak. Hormon ini merangsang pengeluaran gliserol dari adiposit dengan menstimulasi oksidasi asam lemak dan menghambat lipogenesis. Lipolisis merupakan proses dekomposisi kimiawi dan pelepasan lemak dari jaringan lemak. Enzim hormon sensitif lipase (HSL)
menyebabkan terjadinya hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak kemudian mengalami proses reesterifikasi, kemudian dilepas ke dalam sirkulasi darah, dibentuk menjadi ATP atau adenosin trifosfat, lalu dibawa ke sirkulasi darah yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan yang membutuhkan. Mobilisasi asam lemak dari jaringan lemak dihambat oleh hormon insulin. Asupan makan diregulasi oleh 4 proses, faktor olfaktorik dan gustatorik, distensi gastrointestinal, pengelepasan hormon gastrointestinal seperti insulin, kolesistokinin, dan gastrin-releasing peptide, serta aktivasi komponen termogenik dari sistem saraf simpatis eferen. Serum insulin menstimulasi pengelepasan leptin dari jaringan adiposit yang kemudian menurunkan kebutuhan asupan makan dengan mempengaruhi kolesistokinin dan neuropeptida Y. Namun, insulin terutama bekerja untuk meningkatkan penyerapan makan dengan menurunkan kadar glukosa darah. Pengeluaran energi ditentukan oleh aktivitas fisik, aktivitas metabolic rate, dan aktivitas termogenesis. Aktivitas fisik untuk meningkatkan pengeluaran energi dengan mengaktifkan kerja otot skelet. Aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas olahraga dan aktivitas non-olahraga. Aktivitas metabolic rate antara lain mencerna makan, memperbaiki sel tubuh, hingga membuang racun dalam tubuh. Aktivitas termogenesis diantaranya berjalan kaki, berdiri, naik tangga, dan lain-lain. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.